dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Pardosi, terima kasih. Baik, sekali lagi selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat buat kita, puji Tuhan. Saudara-saudaraku semuanya, kita jumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, satu hal kerinduan kami Tuhan. Kami rindu supaya setiap saat kami menikmati pengajaran dari kebenaran firman Tuhan yang melatih hati, pikiran, dan jiwa kami, bahkan raga kami, untuk senantiasa taat kepada seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami kembali, karena kerinduan kami untuk selalu menikmati kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk semuanya, dan kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kami pagi hari ini. Bersyukur kepadamu, karena firman-Mu akan terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku. Kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan kebenaran firman Tuhan bahwa adalah satu kerugian yang besar ya bagi orang yang mengaku pengikut Yesus atau mengaku orang Kristen kalau hanya sekedar ikut-ikutan saja, gitu ya. Artinya tidak mengerti dengan baik tentang kebenaran Injil kasih karunia Allah. Maka orang yang demikian akan menjadi korban daripada keadaan, ya, yang menyerah kepada keadaan dan cenderung akan terbawa arus saja, ya, terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian, dan orang-orang seperti itu tidak akan bisa memberikan apa-apa di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya, hanya mereka yang mengerti kebenaran Injil kasih karunia Allah dan tetap setia hidup di dalamnya, ya, yang akan bisa ya berfungsi di dalam rencana Tuhan, di dalam pelayanan, ya, sehingga kita harus terus memahami dengan baik, belajar terus kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa mengerti seluruh kehendak Allah, atau secara lengkap kita memahami bagaimana kita seharusnya mengiring Tuhan, ya, bagaimana kita seharusnya memperhadapkan diri kita, belajar terus berkenan di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan Paulus mengatakan, kemarin kita sudah baca dan sebentar akan kita baca lagi. Paulus katakan, barang siapa yang memutarbalikkan Injil Kristus, dikatakan terkutuklah dia. Ya, coba kita baca sekali lagi dari Galatia pasal 1. Sekarang kita sudah maju ke ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya, ini ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian lagi yang sangat penting kita pahami di sini, di mana
Paulus berkata-kata sepertinya keras atau dianggap kasar, tetapi sebenarnya tidak, karena dia mengatakan orang akan menjadi terkutuk. Ya, saya baca sekali lagi dari ayat 6-nya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Kemarin sudah kita jelaskan perbedaannya ya. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Itu juga bagian yang sudah kita dengarkan beberapa hari yang lalu, ya, seperti apa yang dimaksud dengan memutarbalikkan Injil Kristus, ya. Nanti bisa diulangi lagi dengan mendengarkan YouTube atau video yang sudah kita upload di YouTube kita, ya. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, selanjutnya apa? Terkutuklah dia. Ya, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini soal kutuk dan berkat, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah memang masih ada kutuk sekarang ini? Ya, apakah bisa kita mengutuki orang lain, gitu ya? Apakah memang kutuk itu saat ini berlaku kepada orang percaya atau tidak? Nah, itu perlu ya, karena banyak orang yang percaya juga dengan kutuk bahwa itu masih ada dalam kehidupan orang-orang tertentu. Ya, dianggapnya seperti itu. Dan bahkan kemarin itu kita lihat waktu perang antara Israel dengan Palestina, banyak juga yang mengutuki Israel ya. Ya, jadi orang Israel, bangsa Israel dikutuk begitu ya. Bahkan pemerintah Indonesia juga mengutuk perbuatan bangsa Israel itu, ya, yang dianggap itu di luar daripada hal yang di luar daripada peri kemanusiaan. Jadi pemerintah Indonesia juga mengutuk perbuatan bangsa Israel itu, ya kan, yang mengakibatkan banyak orang Palestina mati terbunuh dengan sia-sia. Tapi memang Bapak Ibu, bisakah kita mengutuki orang lain saat ini? Ya, apakah kutuk seperti apa yang masih ada saat ini? Mungkinkah juga kita orang percaya masih mengalami kutuk juga? Atau kutuk yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini berbicara tentang apa? Apakah ini secara jasmani atau secara rohani yang dimaksud kutuk di sini, ya, yang mengenai orang-orang tertentu yang dimaksudkan Paulus, ya. Bahkan ada juga ya orang-orang yang mengajarkan pelepasan dari kutuk gitu ya. Jadi didoakan supaya dilepaskan dari kutuk, ya. Jadi apa memang masih ada kutuk sekarang ini dan bagaimana bentuknya? Ya. Ada juga orang-orang yang mempercayai kalau misalnya
mereka menyadari bahwa keturunan dari nenek moyang atau dari opung mereka, keturunannya banyak yang menderita, banyak yang sakit-sakitan, banyak yang miskin, ya. Itu dianggap juga apa? Mungkin juga nenek moyangnya terkutuk, begitu ya, melakukan dosa-dosa tertentu sehingga mereka dianggap kena kutuk, begitu ya. Sehingga perlu mereka berdoa agar Tuhan melepaskan kutuk dari kehidupan mereka supaya mereka menerima berkat yang mereka harapkan. Dan macam-macam Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita lihat ya, disinilah banyak kekeliruan pemahaman orang-orang sehingga mereka tidak benar-benar mengerti kasih karunia Tuhan, tidak dibebaskan, tidak dimerdekakan mereka dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Ya, pasti banyak orang yang ketakutan kalau dikatakan ya mereka kena kutuk, begitu ya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang susah disembuhkan, mereka juga menganggap itu adalah mungkin mereka kena kutuk, begitu ya. Dan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat di sini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melihat di sini ya bahwa Paulus benar-benar memberikan suatu pemahaman yang sangat serius antara kutuk dan berkat, ya. Dan ini bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam dua hal. Yang pertama adalah kutuk secara jasmani dan juga ada kutuk secara rohani. Kutukan itu adalah hukuman. Ya, pada dasarnya kutukan itu adalah hukuman. Jadi kita lihat bahwa Paulus di sini menghubungkan antara kebebasan kita dari kutuk oleh karena Injil Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga dengan kutuk yang bagi orang yang memutarbalikkan Injil Kristus yang bertentangan dengan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Itu ada kutuk yang akan diterima oleh orang yang tidak memahami, tidak mengerti dengan baik, tidak mengerti dengan sungguh-sungguh berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya mereka yang tidak percaya akan binasa kekal, ya. Dan kutuk yang paling mengerikan adalah kutuk akibat daripada dosa, sebab upah dosa adalah maut, ya. Tetapi dikatakan kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus membebaskan kita dari kuasa dosa atau dari kutuk, ya, yang melepaskan kita dari hukuman yang kekal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita untuk lebih khusus lagi melihat ya bagaimana kutuk yang diakibatkan oleh dosa itu sudah dibebaskan dari setiap orang yang percaya. Kita lihat di dalam Galatia pasal 3 ya, sehingga kita tidak ada ketakutan lagi di situ, tidak ada keraguan kita lagi di situ, tetapi yang ada adalah sukacita, ucapan syukur dan damai sejahtera Tuhan. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku Galatia pasal 3. Ya, Galatia pasal 3. Mari kita lihat dari ayatnya yang ke-10 ya. Galatia pasal 3. Kita akan lihat mulai dari ayatnya, saya akan membacakan dari ayat 9 saja. Ayat 9 ya. Galatia pasal 3 ayat 9.
Saya baca demikian firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di mana? Berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Siapa yang tidak sempurna perbuatannya, dikatakan menurut hukum Taurat, orang itu akan menerima kutuk, menerima hukuman. Ya. Nah, nanti akan kita lihat hukuman seperti apa yang dimaksud bagi orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Itu akan kita lihat sebentar di dalam kitab Ulangan ya, bagi bangsa Israel. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang yang benar yang dibebaskan dari kutuk adalah orang yang hidup karena percaya, karena iman. Ya, percaya kepada Kristus Yesus. Ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, di sini kembali ditegaskan lagi, Bapak Ibu Saudara, bahwa hukum Taurat itu dasarnya untuk menjadikan orang jadi benar adalah kalau orang itu sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau tidak, berarti dia berada di bawah hukuman, berada di bawah kutuk. Maka dia harus ditebus, dia perlu ditebus ya oleh darah Yesus yang sempurna. Maka kita lihat di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Amin. Kristus telah menebus kita dari kutuk itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya kita dibebaskan dari kutuk, maka Kristuslah yang menjadi korban pengganti bagi kita. Ya, dialah yang menerima hukuman itu. Di dalam tubuhnya, Yesus memikul semua kutuk yang seharusnya ditujukan, dikenakan kepada kita, tapi Yesus sudah menanggung semuanya kutuk itu di dalam tubuhnya di kayu salib. Amin. Supaya kita dibebaskan dari kutuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ini adalah berita kabar baik yang sangat luar biasa, yang harus diterima semua orang yang mau mengalami pembebasan dari kutuk atau dari hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat bahwa Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga yang kita beritakan sama-sama itu adalah Injil kabar baik untuk membebaskan orang dari cengkraman kutukan, dari cengkraman hukuman, dari cengkraman ketakutan, kekhawatiran, dan supaya dibebaskan dari rasa berdosa, dari rasa bersalah. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Injil keselamatan, dia sudah tahu bahwa dia sudah dibebaskan dari segala dosa. Amin. Dibebaskan dari segala hukuman. Ya, sehingga setiap orang yang percaya beroleh damai sejahtera dan tahu bahwa dia sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga muncul sebuah pengakuan, ya,
keberanian mengakui bahwa kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti diselamatkan ke surga. Amin. Itu salah satu bentuk daripada kesaksian bagi orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Dan saya bukanlah orang berdosa lagi. Karena apa? Karena Kristus sudah menanggung kutuk yang seharusnya ditujukan kepada saya. Kristus telah menanggung kutuk itu, sehingga sekarang saya adalah orang yang dimerdekakan dari hukuman dosa. Amin. Sekarang kita adalah orang yang sudah pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Orang yang selalu bilang mudah-mudahan selamat, itu masih ada di dalam kutuk itu, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang masih mengatakan saya adalah orang berdosa, berarti kamu itu masih berada di bawah kutuk. Belum dibebaskan kamu dari rasa bersalah atau rasa berdosa, di mana darah Kristus sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus katakan, dengan jalan Kristus menjadi kutuk, dan dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi, Bapak Ibu Saudara, bagi bangsa Israel itu, kalau disalibkan, seseorang itu disalibkan, itu berarti adalah orang yang sangat jahat. Itu adalah orang, benar-benar adalah dianggap orang yang terkutuk, ya, yang menerima hukuman yang sangat berat. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan dia melakukan itu bukan karena dia berdosa, bukan karena dia yang melakukan kejahatan, tapi kitalah yang melakukan banyak dosa, dan kitalah yang seharusnya menanggung kutukan itu, tapi Yesus mau menggantikan kita untuk menerima hukuman itu. Jadi sekarang kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, dari kutukan tidak ada kutukan yang bisa ditujukan kepada kita sekarang ini. Siapapun manusia yang melakukannya itu enggak mempan, gitu ya. Itu enggak mempan. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita sudah terpelihara dengan sempurna oleh kasih-Nya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu membebaskan kita dari rasa takut, dari rasa kekhawatiran, dan juga digantikan dengan damai sejahtera Tuhan dan sukacita yang kita alami, kita rasakan setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sekarang saya mengajak kita sedikit untuk melihat dulu ya di kitab Roma pasalnya yang keempat, ya, masih berkaitan tadi dengan bagaimana dihubungkan dengan iman Abraham, yang mana dia dibenarkan oleh karena iman dan bukan karena perbuatan-perbuatannya. Dan sekarang kita lihat di dalam Roma pasalnya yang keempat, ya, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 4 saya akan membacakan untuk kita. Ya, beginilah caranya kita untuk melihat bagaimana kita dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya baca dulu dari ayat 3. Dari ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ini diambil contoh ya seperti Abraham. Abraham itu juga dibebaskan dari kutuk karena iman. Karena dia percaya. Sama seperti kita saat ini. Oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dibebaskan dari kutukan dosa. Ayatnya yang keempat. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Kalau orang yang bekerja, orang yang berbuat, orang yang melakukan,
dia pantas menerima upahnya. Dan itu bukan hadiah, ya, tapi itu adalah hasil jerih payahnya. Benar ya, Bapak Ibu Saudara ya? Ya, orang yang berusaha itu adalah mendapatkan hasil dari usahanya. Nah, pertanyaannya, untuk kita diselamatkan ke surga itu karena usaha kita atau bukan? Karena perbuatan kita atau bukan? Ataukah itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan karena Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk? Kita lihat di ayat 5. Ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Jadi Tuhan menerima kita karena apa? Karena iman kita, karena kita percaya pada Yesus, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Karena perbuatan-perbuatan kita nggak ada benarnya tuh, ya. Nggak pernah sempurna perbuatan kita, selalu ada kesalahan, selalu ada kekeliruan, ya Bapak Ibu Saudara, selalu ada, pasti ada kejatuhan, ya Bapak Ibu Saudara, ada sakit hati, ya. Ada kata-kata yang keliru, yang salah, dan sebagainya. Pokoknya apa yang kita lakukan itu tidak pernah sempurna. Tapi dikatakan di sini, walaupun orang tidak melakukannya, kalau dia percaya kepada apa? Percaya kepada Kristus yang sudah membebaskan kita dari kutuk dosa dan kutuk maut, imannya diterima oleh Tuhan sebagai kebenaran. Jadi orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, dianggap benar di hadapan Tuhan karena melalui imannya atau kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dihitung oleh Tuhan. Jadi ini ada perhitungan Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kepada kasih karunia-Nya, orang itu akan diperhitungkan dengan kutuk. Sebagai akibatnya upah dosa adalah maut. Tapi orang yang tidak bekerja melakukan sesuatu apapun, kalau dia mendengar berita kebenaran, dia mendengar berita sukacita, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari hukuman dosa, maka dikatakan orang tersebut diterima oleh Tuhan sebagai benar di hadapannya. Bukan karena perbuatannya, ya, bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena dia percaya kepada apa yang dilakukan Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu Yesus telah menebus kita dari kutukan dosa. Dia telah menebus kita dari hukuman maut yang seharusnya tidak pantas kita terima keselamatan itu, tetapi karena Yesus telah menggantikan kita menerima hukuman itu, maka sekarang kita menerima pembebasan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi imanlah menjadi jalan satu-satunya untuk seseorang dibebaskan dari kutukan, dari hukuman yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita lihat di sini bahwa, ya, saya mengajak kita untuk melihat bahwa orang Israel sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa berhadapan dengan kutuk dan berkat. Orang Israel selalu mendengar, atau orang-orang Israel itu ya, sudah terbiasa dengan kata-kata antara kutuk dan berkat, Bapak Ibu Saudara, dan itu sangat dekat dengan mereka. Mari kita lihat dulu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-27. Ya, kita lihat dulu Ulangan pasal 27. Bagaimana kita lihat di ayatnya, ya, Ulangan pasal 27 dan 28. Kita tidak akan membaca semuanya, Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri, ya, Alkitab masing-masing. Tapi saya hanya mau menjelaskan saja
bahwa kepada bangsa Israel, ya, umat pilihan Tuhan, kutuk dan berkat itu selalu berdampingan. Ya, apabila mereka melakukan perintah Tuhan, mereka akan diberkati. Apabila mereka melanggar firman Tuhan, maka mereka akan kena kutuk. Jadi itu langsung, ya, tidak menunggu lama. Itu langsung, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka akan merasakan itu sendiri, dan mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana kutuk atau berkat berlaku dalam hidup mereka. Kita lihat ya. Ambil contoh di dalam Ulangan pasalnya yang ke-27, ya. Kita lihat misalnya dari ayatnya yang ke-15. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ ada sebelah menyebelah, ya, sebelah menyebelah, yaitu berkat dan kutuk. Judul perikopnya bisa dilihat di situ. Ya. Jadi berdampingan, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka bukan diberkati, berarti mereka dikutuk. Kalau mereka bukan dikutuk, berarti mereka diberkati. Dekat sekali dua hal ini dalam kehidupan mereka. Ya, itu bangsa Israel. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, contohnya di ayat 15. Ulangan pasal 27. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikan dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Jadi mereka harus langsung berhadapan dengan kata-kata kutukan. Siapa yang memahat patung, ya, Bapak Ibu sekarang ini, ya, di zaman kasih karunia ini banyak orang jago tukang pahat patung kan. Patung Yesus pun ada di mana-mana dipahat, dibangun gitu ya. Jadi kalau menurut pengalaman bangsa Israel, dikatakan terkutuklah orang seperti itu. Ya, yang membuat patung-patung seperti itu ya. Patung-patung pahatan tangan manusia. Ya, ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Ya, dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin. Ya. Sekarang ini masih banyak orang yang mengabaikan orang tuanya. Mereka masih happy-happy aja, ya. Mereka masih bisa masih banyak harta dan kekayaannya, mereka bisa bebas, ya. Orang yang mengabaikan perintah ayah dan ibunya banyak sekarang ini. Mereka kelihatan masih happy-happy saja, ya kan? Mereka, iya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting. Tapi kalau bagi bangsa Israel tidak bisa. Mereka langsung berhadapan. Siapa yang melanggar, mereka langsung merasakan hukuman pada saat itu, ya. Langsung kelihatan mereka akan sakit dengan sakit kusta, atau mereka akan dirajam dengan batu, akan dihukum, dan mereka akan dimatikan kalau mereka sudah melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi sekarang ini banyak orang yang melanggar perintah Tuhan gak dihukum-hukum juga tuh. Malah mereka juga masih bebas berkeliaran, masih tetap juga seperti tidak ada apa-apa dengan mereka. Ya, mereka bisa menikmati apa saja, dan seperti mereka, ya, kebal dengan kutuk, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi bagi bangsa Israel itu tidak bisa. Mereka akan langsung berhadapan. Kita lihat misalnya di ayat 18, berhadapan dengan hukuman dari Tuhan. 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. 19, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuan, anak
anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Dan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Jadi dekat sekali mereka dengan yang namanya kutuk, Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu. Langsung mereka akan mengalami hukuman dari Tuhan apabila mereka melanggar perintah Tuhan. Lalu sebaliknya, mereka akan menerima berkat. Ya, kita lihat di pasal 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, intinya kita lihat di sini adalah bahwa antara kutuk dan berkat itu bagi bangsa Israel secara fisik. Saya ulangi sekali lagi. Bagi bangsa Israel, berkat itu dan kutuk itu menjadi sangat nyata, bisa terlihat di dalam kehidupan secara jasmani. Ya, itu ketika Tuhan ya memperhadapkan bangsa Israel, mereka hidup di bawah hukum Taurat, maka kutuk dan berkat itu secara fisik sangat dekat dengan mereka. Kalau mereka diberkati, mereka akan kelihatan sukses dan makmur, ya, secara jasmani, secara finansial, secara ekonomi. Mereka akan sangat diberkati, terlihat sukses kalau mereka sedang berada di pihak Tuhan atau mereka taat pada firman Tuhan. Tapi kalau mereka juga melawan kehendak Tuhan, mereka tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, mereka juga akan menderita. Ya, banyak penderitaan dan banyak penyakit yang akan mereka alami, dan banyak kesusahan yang mereka alami secara langsung, tidak pakai lama, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu kalau kepada bangsa Israel. Tapi kalau di zaman kasih karunia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus pun mereka sukses. Ya, mereka bahagia, mereka sangat bergembira dan bersenang-senang, dan mereka bisa mempunyai segala sesuatu secara jasmani, secara finansial, secara sosial, secara jabatan. Dengan cara yang curang pun toh orang-orang masih bisa ya mencapai puncak kejayaannya. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, benar kan? Iya, di zaman sekarang ini orang yang curang pun, orang yang tidak adil pun, orang yang menyembah berhala pun, ya, orang yang menyangkal Tuhan Yesus pun, toh juga mereka masih bisa makmur dengan segala hal-hal yang bersifat jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa saat ini Tuhan sangat memperhatikan bagaimana orang dibebaskan dari kutuk secara rohani. Dan secara jasmani Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita lihat bahwa walaupun kita mungkin mengalami sakit penyakit, ya, tidak dibebaskan dari penderitaan di dunia ini secara jasmani, tapi suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Amin. Ya, dengan tubuh yang baru yang tidak ada tidak takluk kepada maut, tidak takluk pada hukuman, tidak takluk pada sakit penyakit, dan tidak takluk lagi kepada ya
eh, rasa penderitaan, dan tidak akan mengalami lagi hal-hal yang merugikan. Tapi semuanya adalah merupakan kemuliaan sama seperti Kristus yang sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang dianggap saat ini pun misalnya orang itu merasa bahwa dia tidak terjadi apa-apa, atau dia dianggap mereka adalah orang yang berhasil atau tidak kena hukuman apa-apa, mereka dianggap adalah orang yang sudah dibebaskan oleh karena mereka berusaha, oleh karena mereka telah dianggap mencapai puncak daripada kejayaan atas usaha kerja keras mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa kebenaran Injil Kristus, suatu saat itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut. Tidak ada orang yang bisa bebas dari hukuman yang akan datang. Sekalipun saat ini orang-orang mungkin merasa bahwa dia baik-baik saja, yang penting dia berbuat baik, tidak perlu percaya kepada salib Kristus. Tapi suatu saat Bapak Ibu Saudara, kutukan itu, hukuman yang berat itu akan mereka jumpai ketika berhadapan dengan Kristus suatu saat di masa yang akan datang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut, sehingga kita sekarang bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan, sekalipun dalam situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita ini. Amin. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus yang menguasai hati kita. Amin. Di dalam sakit dan sembuh kita tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena roh kita sudah dimerdekakan dari kutukan dosa dan kutukan maut. Kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, kita tetap bisa percaya Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah nilai keselamatan yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita sangat bersyukur bahwa kita harus memberitakan Injil Kristus yang membebaskan setiap orang dari kutuk dosa dan kutuk maut, dan yang menggantikannya dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi saudara dan saya, setiap kali kita mau membuka suara kita menyampaikan Injil keselamatan, kita sedang mengantarkan atau kita sedang membawa kepada orang itu damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bersyukurlah kita Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita akan melakukan segala tugas pekerjaan kita sudah diawali dengan rasa syukur dan damai sejahtera Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Biarlah Tuhan memberkati semua apa yang kita lakukan hari ini untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutukan dosa. Kami tidak takut lagi Tuhan menjalani kehidupan kami ini, karena kami tidak terancam oleh situasi apapun di dunia ini. Kami sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami berjalan bukan di dalam kebingungan. Kami berjalan bukan di dalam kebimbangan, tapi kami berjalan di dalam kepastian dari Tuhan Yesus, bahwa segala sesuatu dalam hidup kami, Engkau telah membebaskan kami dari rasa khawatir dan rasa takut. Karena itu kami harus mendengarkan terus kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah rasa damai sejahtera dan juga keberanian menjalani kehidupan ini selalu terus menguat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami terus dapat memuliakan-Mu sekali untuk selama-lamanya. Terpuji Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Ya, selamat melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, salam kudus. Amin.